Ya, pasien-pasien dengan gula darah tinggi biasanya dihubungkan dengan penyakit diabetes mellitus. Dan pada kondisi yang akut, kadar gula darah bisa ditemukan sampai di atas 600. Nah, dalam pemeriksaan rutin biasanya kita memeriksa kadar gula darah puasa, kemudian 2 jam postprandial atau setelah makan. Nah, untuk gula darah sewaktu bisa diambil dengan angka di 200 mg per desiliter. Nah, pada orang-orang tertentu di mana kadar gula darahnya lebih dari 600, maka apa yang akan terjadi? Kita bisa saja terjadi yang kita bilang hiperosmolaritas non-ketotik atau ketoasidosis diabetik. Nah, pada kondisi ini pasien-pasien itu bisa tidak sadarkan diri. Ya, karena kita tahu bahwa hiperglikemi, kondisi gula darah yang tinggi tersebut ya akan menyebabkan tubuh berusaha untuk menghasilkan gula dengan penghancuran lemak, dan kondisi ini akan menyebabkan terjadinya pembentukan keton-keton, dan ini membuat darah itu menjadi asam, makanya disebut juga ketoasidosis diabetes. Bisa saja tidak terjadi pembentukan keton, tapi kadar gula darahnya begitu tinggi. Jadi sebenarnya kalau gula darah itu terlalu tinggi, maka dia akan menyebabkan menarik air, pasien itu akan kencing terus-menerus, dia merasa haus, ya, bisa terjadi dehidrasi. Nah, kondisi kadar gula darah yang tinggi ini bahkan kalau sampai 1000, pasien itu bisa pingsan, tidak sadarkan diri, ya. Awalnya mungkin lemas, ya, bicara ngacau. Kalau terus tidak diketahui atau tidak diatasi dengan baik, maka pasien itu bisa jatuh dalam keadaan kesadaran tidak jatuh menjadi tidak sadar, dan ini merupakan suatu keadaan emergensi. Ya, pasien harus datang ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit apa yang akan dilakukan tindakan, maka segera dilakukan rehidrasi, karena sejatinya dia kekurangan cairan, rehidrasi, kemudian dilakukan pemeriksaan gula darah yang ketat, dan juga tentu perlu segera menurunkan kadar gula darah dengan diberikan insulin. Nah, biasanya pengobatan demikian, dan faktor pencetusnya juga mesti diatasi. Apabila pada pasien memang terjadi infeksi, bisa pada infeksi paru atau mungkin luka pada kakinya tidak sembuh-sembuh, maka kondisi itu pun harus diatasi. Jadi sekali lagi ini peringatan buat semua pasien-pasien diabetes mellitus bahwa dia harus kontrol teratur dan juga harus menjaga makannya, ya, mengontrol berat badan, karena apabila ini tidak dijaga maka bisa saja sewaktu-waktu terjadi peningkatan gula darah yang begitu drastis, dan bisa saja pasien mengalami penurunan kesadaran, dan tentu ini suatu keadaan yang membahayakan untuk jiwanya. Demikian informasi dari saya.